Episode kali ini dimulai dengan memperkenalkan karakter Kim Muyol, Lee Sang-bong, seorang pengacara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Ia membutuhkan dana untuk proyek konstruksi dan meminta bantuan dari bosnya. Meskipun bosnya setuju untuk membantu, Lee Sang-bong kemudian melihat berita tentang kisah yang mengganggu tentang Kim Gu-ho dan seorang wanita tua yang mencoba membunuhnya. Klip berita tersebut mengungkap bahwa pria bertopeng itu mengaku bahwa wanita tua itu adalah ibu dari korban yang dibunuh oleh Gu-ho, dan bahwa Gu-ho mengiriminya 1 miliar won, yang menunjukkan sifat psikopatnya. Lee Sang-bong juga menonton liputan berita tentang Ah Myung-ja, seorang politikus yang memanfaatkan situasi untuk keuntungannya. Ia menelepon bosnya, dan menyadari bahwa Ah Myung-ja memanfaatkan Kim Gu-ho untuk mendapatkan suara. Bosnya menyarankan agar mereka tetap dekat dengannya hingga pemilihan umum berakhir dan mengguncangnya, sambil berjanji akan memulihkan keadaan untuk NCT sebagai balasannya. Jadi, ia memutuskan untuk menjadi pengacara bagi Kim Gu-ho dan pergi ke lokasinya untuk berbicara dengannya. Sementara itu, Baek Jong-sik menerima paket berisi USB di kantornya. Saat menghubungkannya, ia menemukan rekaman CCTV saat dirinya mencuri uang untuk Lee Ji-hong. Ia menjadi cemas dan menerima telepon dari Yoon Chang-jae, yang memerasnya, mengancam akan mengungkapnya atas pembunuhan Ji-hong kecuali Jong-sik mengembalikan uangnya. Kita juga diperkenalkan pada seorang pemuda yang pacarnya sakit dan membutuhkan perawatan mahal. Putus asa, ia menyiapkan bom untuk menargetkan Kim Gu-ho. Ia memberikan bom tersebut kepada seorang pengantar barang untuk dibawa ke rumah Gu-ho. Namun, saat tiba, paket tersebut diserahkan kepada seorang polisi yang sedang berdebat dengan Lee Sang-bong tentang penahanan Gu-ho. Jong-sik tiba di tempat kejadian, mencoba menghentikan pertengkaran tersebut, dan membawa paket tersebut ke mobilnya. Pengantar barang tersebut mencoba meledakkan bom, tetapi gagal. Ia kemudian mencoba menggunakan asam untuk memecahkan selongsongnya. Saat ia berjuang, bom tersebut akhirnya meledak karena masalah sirkuit, menewaskan pengantar barang dan beberapa polisi. Cerita berlanjut dengan pemanggilan wali kota Ah Myung-ja oleh jaksa penuntut. Ia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan manajemen aset yang berbasis di Hong Kong dan menciptakan dana investasi mencurigakan dengan menggunakan 280 miliar won dari keuangan kota Hosan. Beberapa kelompok masyarakat di kota Hosan melaporkan kepada jaksa penuntut bahwa perusahaan manajemen aset ini adalah perusahaan cangkang. Saat memasuki kantor polisi, ia menyatakan bahwa ia akan bekerja sama sepenuhnya, yang menunjukkan kemarahan publik dan keinginan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kasus tersebut. Selama diskusinya dengan jaksa penuntut, ia mencoba membuat kesepakatan, tetapi gagal. Kepribadiannya terungkap sebagai politisi korup yang menggunakan segalanya untuk keuntungannya sendiri. Meskipun menghadapi kerugian karena kasus ini, ia bertekad untuk mempertahankan kursi wali kotanya. Ketika berita tentang ledakan bom di daerah Kim Gu-ho yang menewaskan banyak orang tersebar, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggambarkan dirinya sebagai penyelamat yang akan mengeluarkan Gu-ho dari kota Hosan. Ia merencanakan dan melakukan tindakan publik, menyalahkan Kim Gu-ho atas ledakan bom tersebut, dengan mengklaim bahwa jika ia tidak ada di sana, tragedi itu tidak akan terjadi. Dia berjanji kepada publik bahwa dia akan memastikan Gu-ho meninggalkan kota itu. Dia berlutut di jalan sampai Gu-ho berbicara kepadanya, menawarinya 5 miliar won untuk pindah. Namun, Gu-ho merekam percakapan mereka, memerasnya untuk jumlah yang lebih tinggi, dan dia pergi ketika manajernya menyarankan untuk membayar atau membunuhnya. Dia bereaksi terhadap ini, menyatakan itu tidak mungkin karena selalu ada orang di sekitar rumahnya. Sementara itu, polisi masih melacak pria bertopeng itu. Mereka akhirnya menemukannya di sebuah gedung di seberang kantor polisi. Di dalam ruangan, mereka menemukan spanduk "Selamat Datang", topeng pria bertopeng, dan roda rolet. Saat mereka mulai mengumpulkan bukti, Cho Jin-wong memutar roda, dan roda itu mendarat di nama Gu-ho dengan jumlah 20 miliar dan tugas untuk membunuh. Hasil ini terulang 2 kali lagi, mengonfirmasi kepada polisi bahwa roda itu sedang dikendalikan. Untuk mengungkap bagaimana ini terjadi, Cho Jin-wong memeriksa roda dan menemukan penghitung waktu yang terus berdetak. Apakah itu bom atau pengontrol?